Pertanyaannya sekarang, mental seperti apa yang harus kita punyai? Bagaimana kok kita bisa punya mental yang kuat? Enggak bisa enggak saudaraku? Mental kuat itu enggak saudara dapat hanya begitu saja. Yang pertama saudaraku, mental kuat itu hanya bisa terjadi kalau imanmu juga kuat. Betul? Iya dong. Kalau enggak kuat enggak mungkin mentalnya bisa kuat. Goyah pasti. Tapi untuk saudara bisa punya iman yang kuat, boleh enggak? Yang pertama saya bagikan, kerja firman yuk. Kerja untuk membangun imanmu. Kenapa saya sebut kerja firman? Saya itu belajar ini dari suami saya, saudaraku, Pak Jo. Pak Jo itu di dalam hidupnya, saya enggak pernah melihat dia turun dari ranjang sebelum dia kerja firman. Pagi hari, setiap pagi hari ya saudaraku, Pak Jo itu akan terus baca firman, dia akan ngerenungin, dia akan dengerin khotbah-khotbah. Kerja firman saudara. Dia akan seharian bahkan, sering kali saya melihat justru di masa-masa yang berat, kerja firmannya ditambah sama Pak Jo. Banyak orang di masa berat yang saudara dengar, yang saudara masukkan, itu perkataan-perkataan yang negatif. Kamu kalah lah. Udah gak mungkin lah, gak bisa lah, gak menang. Kamu kalah. Udahlah gak ada masa depan buat keluargamu. Gak mungkin bisa rukun lagi, gak mungkin bisa rujuk. Hati-hati dengan apa yang kau dengar Bapak Ibu. Di masa yang berat, Pak Jo menutup telinganya untuk hal yang lain. Di masa pembangunan tempat ini ya saudaraku, Pak Jo itu menutup telinganya untuk hal-hal yang lain, karena itu masih pandemi saudara. Yang dia lakukan, dia buka lebar-lebar telinganya akan firman. Kenapa dikatakan kerja firman? Karena ketika saudara menggali, bukan hanya membaca, menggali. Di situ firman itu akan menjadi bekal di masa-masa saudara down. Ada masanya saudaraku, ketika engkau down, firman itu akan mengatakan, sebab pencobaan yang aku berikan tidak akan melampaui kekuatanmu. Firman itu akan berbicara. Di masa-masa yang berat, firman itu akan berbicara, engkau melalui air, tetapi tidak akan dihanyutkan melalui sungai, engkau tidak hanyut, melalui api, engkau tidak hangus. Itu kerja firman. Tiba-tiba, imanmu bangkit. Ada pengharapan lagi. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Melalui 2024 itu, 2024 ini ya saudaraku, saya mengingatkan lagi yuk kiri kanan senggol. Baca. 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 Baca firman saudara. Kerjakan. Kerjakan. Jangan hanya saudara jadi orang Kristen, kelihatannya orang Kristen saudara ibadah tiap minggu, tapi saudara nggak pernah kerja firman. Sudah cukup rasanya ya saudara kita berkali-kali belajar ya. Nggak ada orang kerja baru 10 menit bilang capek. Terus saudara berharap datang berkat yang besar. Betul? Kan? Nggak ada orang kerja sistem Senin Kamis, terus saudara bilang, kenapa kok kerjaanku nggak maju? Yang sepakat katakan amin. Sepakat ya? Tapi seringkali demikianlah cara orang Kristen kerja loh. Betul? Bukankah berdoa adalah bekerja dalam roh? Saudara baru doa 10 menit, terus saudara bilang, kenapa kok aku nggak bisa berkemenangan pastor? Nggak cukup kerjanya. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Hari ini kerja firman. Kerja firman. Kerja firman. Timbun firman. Itu sebabnya saya selalu mengatakan saudara, kalau saudara datang sama Tuhan di masa yang berat, terlambat. Loh berarti di masa berat saya nggak boleh datang sama Tuhan. Ya puji Tuhan saudara datang sama Tuhan daripada nggak datang sama Tuhan Bapak Ibu. Tapi kenapa saya katakan terlambat? Justru sebelum masa berat itu datang Pak. Kerja firman. Dikumpulin. Karena justru sebelum masa berat itu datang, saudara ngumpulin amunisi, di masa berat saudara punya senjata mengalahkan pertempuran saudara.
Yang mengerti aminnya yang paling keras. Aminnya boleh yang paling keras lagi. Katakan saya mau. Katakan saya mau. Baca firman. Baca firman. Kerja firman. Jadi atas hidup saudara. Yang kedua saudaraku. Yang kedua, perhatikan ini saudara. Bukan hanya saudara baca firman dan kerja firman. Tapi yuk belajar, yuk ubah mindset kita. Pola pikir kita. Karena pola pikir kita harus dikembangkan dengan cara yang benar di masa yang sukar. Pola pikir kita menentukan keadaan kita. Maksudnya gimana, Pastor? Kalau pola pikir saudara, sudah enggak bisa, Pastor, udah enggak mungkin lah, enggak mungkin. Ya enggak mungkin. Saya tuh sering kadang suka Pak Jo tuh sering ngomong sama saya gini, antara iman dengan apa? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya ngeyel itu apa ya saudara? Ngeyel itu apa? Keras kepala no? Bukan keras kepala. Apa? Ngeyel itu apa saudara? Pokoknya nekat aja. Nggak nyerah aja. Pantang mundur aja. Ngeyel gitu saudara. Terus aja, pokoknya nggak mau berhenti aja. Batasannya tuh sangat tipis antara ngeyel sama iman, saudaraku. Hal yang sepele, saya tuh berkali-kali kasih contoh ya, saudara. Saya tuh ngalami berkali-kali. Pak Jo tuh ngomong nggak mungkin bisa. Hal kecil, saudara, bukan di dalam masalah besar. Karena kadang di dalam hal kecil kita bahkan nggak pakai ya. Hal kecil, Pak Jo tuh ngomong saya harus beli. Saya udah pernah ceritain ini ya. Saya harus beli waktu itu anak saya Jen masih kecil. Umur setahun lah, baru kayak masanya MPASI ya saudaraku, mulai makan gitu. Saya tuh butuh beli ikan gitu saudara. Saya butuh beli ikan. Swalayan tokonya itu udah tutup saudara. Supermarketnya itu udah tutup. Pintu itu sudah ditarik. Pak Jo bilang udah tutup nggak bisa. Saya bilang kalau saya nggak nekat. Nah. Kalau saya nggak nekat, besok anak saya nggak makan. Anak saya butuh makan, saya harus kasih anak saya makan. Saya ngelihat memang Pak, orangnya sudah mulai tarik pintu. Saya cepat lari, Bapak Ibu. Saya bilang, Pak, boleh nggak saya beli ikan? Pak Jo udah bilang, nggak mungkin bisa. Itu ikan-ikan udah masuk, saudara tahu ya kalau ikan daging itu kan lebih dulu udah masuk ke, mereka punya kayak semacam kulkas besar gitu. Tapi ketika saya datang, saudara tahu apa yang terjadi? Bapaknya katakan kepada saya, ayo Bu, ayo. Dia tarik semua ikan-ikan yang sudah dari kulkas besar, dijembreng saudaraku. Dibarisin di depan saya, dia bilang, Ibu mau ngambil yang mana? Boleh nggak sih saya ngomong sebelum saudara menyerah, setidaknya try your best. Pola pikir kita ini menentukan apa hasilnya saudaraku. Kalau pola pikirmu sudah berkata, nggak bisa Pastor, orang kayak aku ini udah pasti nggak bisa. Beda dengan saudara berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Betul pertumbuhan dari Tuhan. Tapi setidaknya aku menanam, aku menabur, aku menyiram. We try our best. Instead of saudara berkata, Pastor, sudah terlalu berat, aku nggak mampu. Saudara bisa berkata, Dia tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Kalau sudah melampaui, pasti ditolong. Yang mengerti katakan amin. Kalau tidak melampaui kekuatan kita, artinya apa saudara? Kalau diizinkan terjadi, kita masih kuat. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Pola pikir menentukan. Ada sebagian orang pola pikirnya berpikirnya gini, ya keadaannya berat. Tapi tahukah saudara, di masa berat, itu justru masa di mana ada kesempatan-kesempatan langka muncul. Saudara lihat deh, orang-orang yang muncul baru, orang kaya baru itu muncul di masa berat semua. Saudara.
Kalau saudara punya pola pikir seperti itu, di masa berat bukan ngelihat beratnya, di masa berat cari kesempatannya di mana. Yang sepakat katakan amin. Karena itu pola pikir, itu mindset Bapak Ibu. Dan mindset saudara harus dilatih. Instead of saudara berpikir, aduh pastor masa sukar, saya ngalami masa sukar. Bersyukur. Bersyukur kok bersyukur pastor, orang ngadepin masa sukar kok bersyukur saudara. Saudara jadi tahu mana teman, mana lawan. Kalau enggak di masa sukar, semua orang teman. Di masa sukar engkau bisa melihat mana yang benar-benar teman, yang benar-benar mengasihi engkau, yang berdiri bersama dengan engkau, yang benar-benar berjuang di sampingmu. Di masa baik semua orang teman. Semua orang mau sama saudara. Tapi ketika saudara ada di masa sukar, disitulah engkau tahu siapa teman, siapa lawan. Loh itu yang mengerti katakan amin. Itu mindset loh Bapak Ibu. Itu mindset loh. Mindset seperti apa lagi? Krisis justru mengeluarkan yang terbaik dari dirimu. Yang mengerti katakan amin. Di masa berat mau gak mau Yusuf harus berjuang. Karakternya harus berubah. Dia yang tadinya anak manja, dia yang tadinya anak kesayangan, dia harus berjuang. Itu tidak terjadi ketika dia menjadi anak kesayangan di rumahnya, saudaraku. Tidak akan terjadi. Tapi ketika saudara tidak punya jalan keluar lagi, kau harus berjuang sampai akhir. Yang sepakat katakan amin. Boleh kita rubah mindset kita, Bapak Ibu? Boleh ya? Kalau saudara bisa melihat dengan cara seperti itu, masa berat itu berkah. Oh itu berkah. Terjadinya belum tentu saudaraku. Akan ada waktu-waktu di mana saudara tidak bisa mengembangkan kekuatanmu di masa yang enak. Masa enak itu akan menina-bobokkan saudara, jadi pribadi yang lembek kalau saudara nggak hati-hati. Tapi di masa berat, kesatuan diuji, ketahanan diuji, ketangguhan diuji. Di masa berat, saudara bisa melihat mana yang benar-benar tahan uji, mana yang terbuat dari kayu, dari bahan apakah hidupmu terbuat. Itu hanya bisa dilihat di masa berat. Lalu pastor lah kalau hancur ya sudah saudara tahu, berarti dari jerami kan gitu. Lah kalau gitu gimana pastor, hidup saya hancur? Ya bangun lagi. Jangan sampai engkau menghadapi badai berikutnya, engkau tidak bisa bertahan. Amin ya boleh yang paling keras. Amin ya boleh yang paling keras. Dari tempat ini saya melihat ada pahlawan-pahlawan dibangkitkan. Justru ada berkat di masa berat. Dan saya tutup dengan ini saudaraku, saya tutup dengan ini. Bukan hanya mental yang kuat, masa berat butuh doa yang kuat. Sepakat ya? Berapa banyak di sini kalau lagi enak lupa doa? Kayaknya lebih gak termotivasi berdoa ya Bapak Ibu ya? Ya kan? Tapi berapa banyak ketika masalah datang kita lebih termotivasi loh untuk berdoa.